apa ini? Saya rencananya akan meminta izin akan mengadakan acara diseminasi yang berjudul pemahaman dan strategi penerapan budaya positif di sekolah, yang saya rencanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 9 sampai dengan selesai, dan tempatnya di SD Negeri 5 Sidoarjo yang diikuti oleh peserta tersebut. Mengapa saya melaksanakan atau merencanakan diseminasi di sekolah? Saya berharap penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah itu dapat menumbuhkan karakteristik siswa yang baik dan positif, serta menumbuhkan pembelajaran yang semakin aktif dan menarik. Seperti itu, Bapak. Baiklah Bu Eti, saya persilakan untuk melaksanakan diseminasi tentang pemahaman dan strategi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga diseminasi yang Ibu lakukan nanti bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk sekolahan juga sangat berguna. Semoga lancar dan sukses. Demikian Bu Eti, monggo silakan lanjut. Terima kasih untuk izinnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Budi Santoso selaku Kepala SD Negeri 5 Sidoarjo, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 5 Sidoarjo. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul bersama di sini di acara diseminasi pemahaman dan strategi penerapan budaya positif di sekolah dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi ini saya berkesempatan untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan strategi penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Yunda Nurheti dari SD Negeri 5 Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Nah, saya berada di kelas 10 113 A1 BPGB Jawa Tengah yang dibersamai oleh Bapak Supriyanto selaku fasilitator dan Ibu Anita Setiawardani selaku pengajar praktik saya. Nah, di sini saya nanti selama 60 menit ke depan akan menyampaikan yaitu kunci konsep budaya positif. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, perubahan motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang alhamdulillahnya kemarin saya sudah praktek untuk itu. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini ada sebuah kasus. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi seperti ini, cobalah buka. Ada tangan yang dikepalkan dan nanti akan dibuka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ini. Kemudian coba Anda bayangkan
Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B atau rekan sejawatnya yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh juga menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang Anda akan lakukan sebagai A yang mempunyai sebuah rahasia di kepala tangan Anda? Kemudian, jika rekan Anda ingin membuka paksa, entah itu diiming-imingi dengan membujuk, menghardik, atau mengintimidasi dan juga menggoda. Coba, apa yang akan dilakukan? Boleh Bapak Ibu? Oke, apa Bu? Tetap mengepal. Nah, mengapa alasan Anda tetap mengepal tangan yang menurut Anda itu ada sebuah rahasia di dalamnya? Alasannya apa? Karena rahasia. Karena rahasia. Apakah rahasia itu hanya Anda sendiri yang tahu, atau boleh orang lain, maupun yang lain? Pribon Pak? Tergantung rahasianya. Kalau memang itu urgent sekali, itu digenggam sampai mati. Contohnya, mau contohnya? Ya, boleh. Contoh itu keyakinan kita pada Tuhan, maksudnya dari mana? Itu harus digenggam sampai mati. Tapi kalau sama pasangan boleh dibuka. Ya, benar sekali. Bisa ya? Kalau menurut saya pribadi itu yang bisa mengontrol diri kita, membuka atau menutup sebuah kepalan itu hanya kita sendiri. Karena apa? Rahasia dan kontrol diri itu terdapat di dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi mau orang lain mengiming-imingi apapun, kalau kita sudah mempunyai kontrol diri yang kuat, maka kita akan tetap teguh pada pendirian untuk tetap memegang teguh rahasia tersebut. Nah, untuk yang kedua, apakah B berhasil membuka tangan A? Tidak. Karena apa? Karena kontrol diri itu terdapat di dalam diri A yang sangat kuat. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah kita sendiri. Orang lain tidak berhak untuk mengontrol diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian menurut psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol itu ada beberapa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Begitupun tadi, kalau saja kita itu punya kontrol diri untuk tidak membuka rahasia, begitupun dengan murid kita, itu apabila berbuat sesuatu dan dia untuk memilih tidak melakukannya, itu dia juga mempunyai kontrol diri. Walaupun tampaknya guru sedang untuk mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi ada dua pilihan. Ketika guru berhasil mengontrol murid tersebut, berarti itu guru murid tersebut sedang mengizinkan orang lain
gurunya itu untuk mengontrol dirinya. Tapi ada di beberapa situasi murid itu akan pada teguh pada pendiriannya atau tidak mau dirinya dikontrol oleh orang lain, termasuk itu gurunya sendiri. Nah, untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Contohnya, terkadang tanpa disadari, seorang guru itu akan mengontrol sikap muridnya untuk berbuat baik atau selalu menurut dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Dalam kurun waktu tertentu atau jangka waktu yang mungkin bisa dibilang pendek, anak-anak tolong diam, Bu Guru sedang menjelaskan. Mungkin anak itu bisa dikontrol dan akan mendengarkan atau melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dia akan diam dan menurut, tapi itu hanya untuk jangka waktu tertentu atau tidak selamanya. Kalau dia sudah merasa dirinya itu dikontrol orang lain dan ketika dia sadar, maka itu dia akan juga ramai sendiri atau terlepas dari kontrolan tersebut. Dan itu sangat manusiawi. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering dilakukan gurunya ketika ingin muridnya itu mau dikontrol. Biasanya seperti itu. Membuat rasa bersalah, menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Padahal di dalam diri murid tersebut itu kita seharusnya melakukan identitas yang positif atau tidak gagal. Kita tidak boleh mengejudge mereka itu seolah-olah buruk atau dirinya itu salah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin di era generasi Z ini saya sendiri pribadi itu masih menggunakan cara ini atau ilusi ini. Tapi sebenarnya ini tidak bagus. Karena apa? Sesungguhnya setiap murid itu mempunyai kebebasan untuk kemajuannya berdasarkan apa yang mereka dalam diri mereka punya. Nah, ini perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi dalam teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Nah, di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Nah, untuk materi yang kedua yaitu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Karena hukuman itu sendiri akan mengubah motivasi anak itu berubah. Yang tadinya dia itu berkata jujur karena terdapat motivasi dalam dirinya, tetapi karena kata disiplin dan tata tertib sehingga dia berbohong, sehingga motivasi itu berubah menjadi motivasi ekstrinsik. Nah, menurut Diane Gross dalam bukunya Lecturing School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang terdapat dalam dirinya dan bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kata disiplin itu kalau tadi di awal dikatakan sebuah aturan, dan kalau di sini itu berbeda. Kalau di sini kata disiplin itu adalah belajar atau mengikuti. Mengikuti apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu ada dua. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai tersebut itu disepakati semua orang atau banyak. Kemudian nilai-nilai ini merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat bersama tadi
itu kita jadikan sebuah fondasi untuk membangun sebuah perilaku atau tingkah laku dalam diri kita. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Adakah di sini Bapak Ibu yang mengingat tepuk profil pelajar Pancasila? Saya mohon dibantu. Monggo kuliah. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berlima. Mandiri, Berkepentingan global, bergotong royong, Kreatif. Lalu dia. Oh ya, ada apa nanti sambil mengingat kembali nih. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu diharapkan anak-anak itu memiliki karakter yaitu yang pertama beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia. Kemudian di dalam diri anak tersebut juga memiliki karakter yang mandiri. Selain itu bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan berpikir kreatif. Nah, sini contoh nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Yang pertama itu menurut Ibu Primarius Program atau dari PIP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang kedua menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau menurut IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, bertoleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk yang ketiga, itu menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong witness and life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri petunjuk hidup, peduli, bernalar kritis, pekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan dan fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Dan yang terakhir menurut The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michelle Borba, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Gosek ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, biasanya itu motivasi, termasuk motivasi apa Bapak Ibu? motivasi ekstrinsik Bu. Iya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari dalam anak itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu termasuk motivasi apa Bu? Ya sama, ekstrinsik juga karena ada kendali dari orang lain tadi itu ya, ada campur tangannya. Untuk yang terakhir, untuk
menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya berhasil, atau apabila saya ingin menjadi pintar, atau ketika saya ingin bisa, berarti saya harus belajar. Nah, itu termasuk dalam motivasi apa, Bu? Iya, intrinsik, karena terlahir atau terdorong dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagal. Mengapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Hukuman itu mode paksaan tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Biasanya itu dari sebelah pihak saja tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, itu termasuk identitas gagal. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Apakah benar? Ya, sebenarnya murid akan tersakiti. Karena di dalam hukuman itu tidak akan mendorong suatu kebaikan. Kemudian yang ketiga, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Mengapa bisa demikian? Karena hukuman itu dirasa anak itu tidak nyaman dilakukan jangka panjang. Mungkin kalau hanya jangka pendek atau dalam kurun waktu tertentu itu masih bisa, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu panjang itu sangat tidak baik. Nah, kemudian penghargaan. Kalau tadi hukuman, sekarang penghargaan. Penghargaan itu pun juga tidak efektif. Mengapa bisa seperti itu? Ada hubungannya tadi dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya menjadi juara kelas. Ketika saya menjadi juara kelas, saya akan diberikan sebuah penghargaan berupa hadiah. Tapi itu tidak efektif sebenarnya, Bapak Ibu. Karena apa? Motivasi yang ada di dalam diri saya itu akan berubah. Bukan karena saya memang patut menjadi juara kelas, tapi karena ada embel-embel penghargaan yang akan saya terima. Selain itu juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Nah, ini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Setuju atau tidak, Ibu? Setuju betul? Setuju apa betul? Monggo diberikan alasannya mengapa sebuah penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Bisa membantu saya memberikan sebuah alasan mengapa hal itu tidak baik. Monggo, salah satu Bapak Ibu. Ya. Saya Bu ya. Nggih, monggo. Pripun, Bu? Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Itu karena dua-duanya motivasi ekstrinsik dari luar ya, tidak dari dalam siswa, sehingga hukuman itu kan nanti mungkin takut sama gurunya atau penghargaan, aku ingin dapat hadiah ini, tidak dari dalam diri sendiri itu Bu. Nah, seharusnya kita sebagai guru atau pendidik bersikapnya harus bagaimana, Bu? Untuk menghindari dua hal tersebut. Tetap menghargai anak, tetapi dengan meninggalkan hukuman dan penghargaan itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya, nanti sambil dijelaskan berarti ya. Nah, Mungkin kalau penghargaan pakai yang sederhana saja gitu Bu. Ada yang mau nambahin? iya, sederhana saja bisa. Kemudian yang lain monggo Bapak Ibu. Saya mau uji
di luar Renata pun. Oh, monggo. Tadi dengan penghargaan yang sederhana, misalnya cukup dengan tepuk tangan atau ucapan selamat. Selamat ya nak, kamu sudah berhasil meraih apa yang kamu impikan dengan meninggalkan embel-embel penghargaan berupa hadiah. Lanjut untuk nih sekarang konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu stimulus respon sudah diketahui dan masuk akal. Biasanya kita itu sudah terlebih dahulu berdiskusi atau menyepakati aturan yang nanti apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Dan apakah beda konsekuensi dengan hukuman? Jelas, karena hukuman itu biasanya tidak bersifat positif atau memaksa. Sedangkan konsekuensi itu adalah yang sudah disepakati dan mau tidak mau akan dilaksanakan. Bukan tanpa paksaan, tapi memang dari dalam dirinya sendiri karena tadi sudah ada kesepakatan di awal. Nah, kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu tidak membuat nyaman, kalau konsekuensi itu akan nyaman untuk murid. Terus biasanya itu untuk jangka waktu yang pendek dan perlu melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi dalam kurun waktu tertentu itu perlu diingatkan atau disegarkan atau bisa juga dibuat ulang seperti itu. Nah, kemudian untuk restitusi itu sendiri sebuah teori kontrol berupa undangan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti di materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, apa itu restitusi? Monggo yang bisa membantu saya, apa itu restitusi? Restitusi apa nggih? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Baru dengar Bu. Iya, baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, itu yang harus kita lakukan sebagai guru atau pendidik, melaksanakan sebuah restitusi, bukan sebuah hukuman. Yang nantinya diharapkan setelah kita melakukan sebuah restitusi, anak itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik, serta dia menyadari tentang kesalahannya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kenapa harus dilaksanakan restitusi? Yang pertama itu tadi menjadikan karakter murid atau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid. Kemudian juga selain itu proses berpikir murid itu untuk mencari sebuah solusi. Nah, untuk ciri-ciri restitusi itu sendiri ada 9. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi
yang dimaksud dengan bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan apabila pribadi anak itu sendiri. Nah ini untuk bukan menebus sebuah kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Kenapa? Apabila dia berbuat kesalahan itu, dia akan memperbaikinya dengan cara apa? Menebus kesalahannya. Untuk yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Contohnya, kasus yang sering terjadi di kelas yaitu biasanya bertengkar. Yang harus kita lakukan adalah melaksanakan restitusi untuk memperbaiki hubungan antara anak-anak yang bertengkar tadi. Kemudian, restitusi tawaran atau bukan sebuah paksaan. Jadi anak diberikan opsi ketika dia berbuat salah, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Tetapi atas dasar inisiatifnya sendiri, bukan paksaan dari kita sebagai guru. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita mengarahkan agar anak tersebut lebih jauh melihat dirinya. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari alasan, mencari tahu alasan apa, kenapa anak tersebut berbuat kesalahan. Tidak semata-mata memberi judge anak tersebut salah, tapi kita cari tahu dulu penyebab dan alasannya mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi penanaman karakter yang baik atau memperbaiki karakter setelah melaksanakan kesalahan tadi. 8. Restitusi fokus pada solusi. Restitusinya itu mencari solusi tentang kesalahan apa yang dilakukan dan hal-hal apa saja yang akan dicari untuk memperbaikinya. Kemudian, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kembali dalam pribadi yang lebih baik dan lebih yang baru. Keyakinan ataukah peraturan kelas? Monggo, menurut Bapak Ibu, keyakinan ataukah peraturan kelas? Apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa? Mengapa bisa keyakinan bukan peraturan kelas? Letak perbedaannya di mana? Kalau keyakinan kan kita bisa semua kita anak-anak murid bisa punya diskusi sama anak-anak. Kalau peraturan kelas kan kita sebagai guru yang membuat. Iya. Ya, benar sekali. Keyakinan kelas itu sudah melewati diskusi dan kesepakatan yang kita buat bersama, kemudian kita yakini bersama. Kalau peraturan kelas itu biasanya hanya satu arah, dibuat misalkan yang membuat gurunya dan harus ditaati muridnya, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan yang sudah disepakati tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan
dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Atau sebelum dicetuskan sebuah keyakinan kelas itu kita berdiskusi bersama anak-anak. Apa yang mau disepakati, terus apa saja hal-hal yang bisa menjadi sebuah keyakinan kelas itu tersebut. Nah, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat itu masih efektif digunakan atau tidak? Ketika kita merasa sudah tidak efektif, maka perlu pembaruan keyakinan kelas tersebut. Nah, menurut Gosser pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bisa ditebalkan ya Bapak Ibu, keyakinan itu lebih bisa diterima daripada peraturan kelas. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu atau harus ini dan harus itu. Nah, di sini salah satu contoh keyakinan sekolah ada 4 poin, yaitu disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Dari mana keyakinan tersebut bisa tercetus? Nah, dari sini disiplin sendiri itu meliputi datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengikuti kegiatan upacara dan apabila tidak ada halangan, memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan kata-kata yang sopan. Untuk yang kedua, religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Yang kedua, membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dilaksanakan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Peduli dengan lingkungan, yaitu melakukan tingkat kebersihan sesuai jadwal. Mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Dan yang terakhir, toleransi. Menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, dan menghargai orang lain. Itu untuk keyakinan sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas di kelas 4 yang sudah diterapkan. Yang pertama, kita bersikap baik dan jujur. Dan apabila keyakinan kelas ada yang melanggar, apa yang harus dilakukan? Melakukan konsekuensi yang sudah disepakati di awal tadi. Kemudian kita saling menghormati. Jadi di dalam kelas itu yang melaksanakan keyakinan kelas tidak hanya murid, tetapi gurunya juga harus melaksanakan. Yang ketiga, kita saling mendengarkan. 4. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Tak lupa juga maaf dan permisi. Kita belajar bermain dengan aman. Dan yang terakhir, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Dari mana kelas 4 mendapat keyakinan kelas 4
tempat seperti ini. Awalnya kita berdiskusi dulu untuk membuat sebuah kesepakatan, kemudian terlahirlah sebuah keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pertanyaan pemantik di Bapak Ibu. Ibu Desi, guru wali kelas 4 di SD Bahagia, sedang bingung menghadapi lu. SD-nya Bahagia kok bingung? Pripun ini? Nah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Roni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Roni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Desi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Roni untuk melakukan hal tersebut? Saya bisa dibantu Bapak Ibu? Karena Roni tidak diperlakukan dari rumah. Monggo. Ulangi Pak. Mengapa Roni bisa berbuat seperti itu? Ya satu, kalau melihat itu Roni itu satu ya juga nakal, yang kedua itu orang tuanya tidak memperhatikan, dan yang selanjutnya itu tidak diberi bekal dari rumah. Nah akhirnya dia itu meminta paksa kepada teman-temannya. Paling perkiraan saya seperti itu dulu. Kira-kira hal tersebut itu Seperti itu. benar nggak dilakukan Roni? Yang dilakukan Roni apakah benar? Itu tidak benar, itu salah. Oke. Tapi karena terpaksa dari rumah tidak bawa, ya akhirnya minta pada teman-temannya, kan seperti itu. Monggo, ada yang mau ditambahin? Kalau menurut Pak Dul itu benar, salah. Kalau menurut saya itu benar. Karena apa? Karena dia sebagai kebutuhan manusia, dari yang Pak Abdul tadi perkiraan ya, nggak bawa sangu, nggak dibekal. Naluri manusia kan untuk hidup. Nah itu menurut saya. Tetapi kan ada nanti namanya restitusi itu tadi itu. Jadi kalau lihat dasar manusianya, Roni benar karena kebutuhan dia tidak terpenuhi. Nah nanti dengan ini mungkin Bu Heti bisa membuka pikiran kita. Iya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu tadi melakukan sebuah restitusi. Dari 9 restitusi itu bisa dipilih. Kira-kira mengapa Roni bisa bersikap seperti itu? Apakah benar mencari solusi, mencari tahu dulu alasannya? Apakah benar tidak diberi bekal, atau dia ingin teman-temannya lebih perhatian, atau alasan yang lain kita tidak pernah tahu. Makanya kita akan melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu untuk mengetahui alasan Roni tersebut. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian, kebutuhan untuk diterima. 3, pengakuan atas kemampuan. 4, kebutuhan akan pilihan. 5, kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira yang dilakukan Roni ini dari 5 kebutuhan, menurut Bapak Ibu itu masuk di kebutuhan yang mana? Dari kasus Roni tadi. Kalau Roni tadi pertanyaan seperti itu mengarahnya seperti kebutuhan bertahan hidup, dan itu kebutuhan untuk merasa senang. Karena apa? Melihat temannya dia merasa bangga, kan itu. Karena apa? Anak itu juga ada yang mempunyai karakter seperti itu. Tuh, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak. Benar sekali. Bisa
termasuk kebutuhan bertahan hidup karena memang tidak dibawakan bekal dari rumah ibunya, bisa juga karena kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dia akan ada kepuasan tersendiri ketika memaksa atau meminta paksa dari temannya tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada posisi kontrol guru. Seorang guru itu mempunyai posisi kontrol. Siapa dari sini Bapak Ibu yang tahu posisi kontrol apa saja yang bisa dilakukan oleh guru? Monggo bisa dibantu Bapak Ibu. Iya sih. Iya, Pak. Monggo dibantu Bu. Iya, terima kasih. Menurut saya pernah melihat di YouTube Bu, nanti tolong dibantu ya. Bisa sharing ya. Iya. Posisi kontrol guru diantaranya itu sebagai penghukum, Ya, terus sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, terus sebagai manajerial. Ya, benar sekali. Terima kasih kuliah. Nah, 5 posisi kontrol guru dalam restitusi itu ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ini kita sebagai seorang guru itu bisa melakukan kelima posisi kontrol tersebut dan menyesuaikan dalam kondisi yang sedang terjadi. Bisa berbuat sebagai penghukum, bisa membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dalam segitiga restitusi tadi ya, untuk yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk. Nah, untuk melaksanakan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk memecahkan suatu masalahnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, karena setiap anak berbuat salah itu juga mesti akan ada alasan. Tidak mungkin anak itu berbuat salah tanpa alasan. Kemudian untuk yang ketiga, itu kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri kita sendiri tadi. Menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati, apakah kamu melanggar keyakinan atau tidak. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru dapat mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa karena dengan alasan berbuat salah kita juga dapat memperbaiki. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Semua orang memiliki kekurangan. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi sebagai pembuka segitiga restitusi itu, gunakanlah atau kita bisa menggunakan kata-kata yang seperti
seperti saya contohkan di depan seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara bagaimana? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena setiap anak berbuat kesalahan itu tidak semata-mata dia salah, tapi terkadang ada hal-hal yang memang dia lindungi. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Membantu anak melihat kesalahannya dan dengan dihubungkan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas kita yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Mungkin bisa dibuka dengan kalimat atau kata tanya seperti ini. Nah, dari pemaparan saya tersebut, kita mulai masuk sesi diskusi ya Bapak Ibu. Monggo apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Atau saya perlu menayangkan dulu hasil yang kemarin saya sudah praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Yes. Dua anak yang pada keyakinan kelas kita sudah sepakati untuk tidak mencontek dan bekerjasama pada saat ulangan. Tapi keyakinan kelas tersebut dilanggar. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya melaksanakan segitiga restitusi. Dengan yang pertama itu menanyakan apakah benar dia menyontek temannya ketika ulangan. Kemudian si anak itu menjawab, ya, dia mengakui sebuah kesalahannya. Saya tanya lagi, apakah kesalahannya itu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Ya. Dan pada akhirnya setelah berdiskusi kita mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan cara anak tersebut menyadari kesalahannya dan akan berbuat lebih baik dan tidak mencontek di ulangan berikutnya dan belajar dari rumah. Dan dengan tidak menyudutkan salah satu anak tersebut. Monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan? Ya. Terima kasih Bu Hedi atas kesempatannya. Saya tertarik dengan yang tadi Bu, 5 posisi kontrol. Oh, 5 posisi terjadi bisa. Nah, kira-kira di antara 5 itu kita sebagai guru itu harus berada di posisi yang mana gitu Bu? Terima kasih. Bisa semuanya Bu, tergantung kondisi apa yang bisa semuanya tergantung kondisi apa yang sedang kita hadapi. Misalnya kita sedang menghadapi anak yang berbuat nakal. Itu bisa saja kita membuat dia merasa bersalah, atau kita sebagai teman itu mendekati kenapa dia berbuat seperti itu. Kita cari solusi bersama-sama. Kemudian kita juga akan mengetahui mengapa toh anak itu berbuat seperti itu. Tidak mungkin anak itu berbuat kesalahan yang berulang itu dengan alasan yang sama. Jadi itu kita bisa menjalankan kontrol posisi itu sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Seperti itu. Berikut Bu. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Monggo ada yang lain? Monggo. Monggo. Beli minum. Monggo Pak. Jangan kok.
terima kasih waktunya. Oke. Di sini saya akan bertanya tentang budaya positif di sekolah. Menurut Ibu, bagaimana apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Terima kasih. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Peran saya dalam mendukung budaya positif di sekolah nih, yang sudah saya lakukan. Saya itu seorang guru yang memainkan peran sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah. Saya bertindak sebagai model perilaku yang baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati, integritas, dan kerjasama dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Jadi saya sebagai role model itu berusaha melakukan atau menjadi tindakan-tindakan saya yang positif yang apabila ditiru oleh murid itu juga baik. Nah, saya sendiri juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional, dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang inklusif. Saya dapat membantu menumbuhkan budaya positif yang berdampak luas pada seluruh warga sekolah. Ngerti gitu ya? Monggo ada lagi. Terima kasih. Monggo Bu. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya, Bu. Pertanyaan saya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara Ibu membangun budaya positif di sekolah tersebut? Caranya itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa anak-anak zaman Gen Z sekarang itu sangat-sangat menguras emosi, tenaga, dan pikiran kita seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya mencoba menjawab Ibu. Kalau saya sendiri itu membangun budaya positif di sekolah itu dengan melibatkan berbagai strategi. Yang pertama, penting untuk menerapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Kemudian, mengkomunikasikan yang efektif antara semua warga sekolah. Jadi tidak hanya saya saja yang bergerak, tetapi saya juga melibatkan semua warga sekolah. Kepala sekolah, rekan sejawat, komite, terus siswa itu sendiri, dan juga biasanya bisa ditambahi dengan kita konfirmasi atau bekerja sama dengan orang tua wali murid, seperti itu. Nah, penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga membantu memperkuat perilaku positif. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat mendukung perkembangan budaya positif. Nah, tadi juga partisipasi aktif orang tua itu juga penting dan masyarakat dalam mendukung inisiatif sekolah menuju atau melaksanakan budaya-budaya yang positif. Seperti itu, Bu. Monggo Bapak ada atau Ibu yang lain? Ya, monggo Pak Gun. Selamat siang. Ya, Selamat siang Bu, mau tanya Bu Edi. Ini berkaitan dengan sekolah. Mengapa budaya positif di sekolah itu kok penting? Coba dijelaskan biar supaya nanti teman-teman bisa dikenalkan atau dijelaskan kepada kita semuanya. Saya coba menjawab Bapak. Mengapa penting budaya positif di sekolah? Menurut saya itu sangat penting karena budaya positif di sekolah itu sangat berkontribusi atau sebuah fondasi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar dan menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya dan gurunya. Nah, selain itu, budaya positif itu juga guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi
lebih produktif, lebih aktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif itu meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di sekolah. Terutama budaya positif itu sangat mempengaruhi dalam karakter anak didik kita itu sendiri. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Waktunya sudah. Monggo, masih ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, Bu. Dari tadi kita pada bertanya tentang budaya positif. Nah, budaya positif sendiri itu apa? Oh iya, belum ditanyakan ternyata ya. Kita sudah lama rene, tapi inti dari budaya positif itu sendiri belum kami. Ya, terima kasih, Bu. Budaya positif di sekolah itu merujuk pada lingkungan sekolah yang mendukung inklusif dan memotivasi semua anggotanya, termasuk siswa, guru, dan staf atau semua warga sekolah. Budaya positif itu juga bisa mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, dan keterlibatan aktif. Budaya positif sendiri itu di sekolah berusaha menciptakan atmosfer di masa setiap individu mereka berkembang dan dihargai, mampu secara akademis serta sosial dan emosional. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Berarti kita dari tadi sudah bilang budaya positif apa, bagaimana caranya, tapi kita belum mengetahui tentang budaya positif tersebut. Terima kasih untuk penjelasannya. Iya, terima kasih kembali, Bu. Monggo Bapak Kepala Sekolah untuk memberi penguatan dan kesimpulan pada pagi hari ini, Bapak. Telah Ibu lakukan selama dalam keseharian. Nah, terus ini ternyata waktunya tidak pendek, Bu ya. Oke, dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi akhirnya kita dibiasakan dulu, akhirnya Bu Betty bisa membudayakan disiplin positif tersebut. Jadi insya Allah dengan seperti itu ruang yang Ibu Betty kerjakan sekarang akan memajukan satuan pendidikan. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih untuk penguatannya Ibu Budi. Terasa 60 menit berlalu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan tadi bisa juga dilaksanakan Bapak Ibu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan bisa kembali beraktivitas. Oke anak-anak, pagi ini kita akan membuat kesepakatan atau yang sering kita kenal dengan keyakinan kelas. Kita berdiskusi menentukan keyakinan kelas apa saja yang akan dilaksanakan di kelas 4 ini. Nah, keyakinan itu bertujuan untuk menumbuhkan karakter kalian agar menjadi profil pelajar Pancasila. Dan keyakinan itu sendiri nanti akan kalian terapkan, dan apabila kalian melanggar keyakinan tersebut, maka akan ada konsekuensi yang harus kalian lakukan. Nah, kalian bisa menuliskan satu keyakinan di dalam kertas yang akan Ibu bagikan.
Oke, lanjut.